dari kelompok 6 akan membuat video tutorial caranya sharing printer menggunakan Windows 11 dari tugas keamanan teknologi informasi. Saya Taufik Apriansyah dengan NIM 23110528. Saya Sofyan Anugrah dengan NIM 23110518. Saya Syarul Mutaharik dengan NIM 23110065. Saya Reza Maulana dengan NIM 23110484. Saya Dani Kurnia dengan NIM 23110599. Saya Ilham Fikari dengan NIM 23110511. Oke, di sini saya akan membuka control panel. Lalu pencet yang hardware and sound, lalu di PSN printer. Lalu kita masuk ke bagian print and scanner. Karena di sini tidak ada, kita coba add device, di refresh. Kalau misalnya masih tidak ada, kita lanjutkan add manual. Lalu pilih USB 003 yang nama sesuai merek printernya, lalu di next. Ketika sudah di next, kita kan sudah menginstal driver Epson dulu terlebih dahulu sebelumnya. Pilih Epson A300, next yang recommended, terus lalu tuliskan nama printernya bebas, mau Epson A300 series atau gimana, kita tulisnya A300 quiz, lalu next, tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai, kita pilih yang bawah, lalu next lagi dan finish. Lalu setelah itu kita setting di bagian network and internet. Kita ke paling bawah advanced network, terus advanced sharing setting. Kita cek di bagian private network, itu harus on dua-duanya. Di public juga sama on, dan di all network itu onnya yang bagian public border sharing saja. Untuk password protect sharing itu di off kan. Lalu setelah itu kita Windows R, lalu kita masuk ke NCPA dan CPL, pilih jaringannya, lalu ketik properties, lalu kita pilih yang IPv4, terus gunakan use the following IP address, masukkan IP addressnya 192.168.18.202. Nah untuk gateway-nya itu tulis 192.168.18.1. Nah untuk DNS-nya itu pakai DNS juga 888. Untuk bawahnya kosongin saja, terus oke, terus close, terus kita silang. Nah habis itu kita coba tes dulu /192 sesuai IP yang tadi sudah dicatat. Nah ternyata udah masuk nih, kita kan sudah masuk. Nah setelah itu kita langsung coba di bagian kita masuk ke hardware lagi. Nah kita masuk ke bagian kita masuk lagi bagian printers and scanner. Nah kita cek yang tadi yang sudah ditambahkan quiz kan. Nah kita ke paling bawah pencet 0, lalu kita ubah jadi sharing dulu yang bagian quiz. Kita cari yang bagian quiz tadi di mana. Di sini tuh saya sebelumnya sudah mengerjakan, udah nyobain dulu sebelumnya, makanya di sini saya bingung. Nah yang bagian quiz yang tadi sudah saya tambahkan di belah mana, ternyata itu double karena sebelumnya saya sudah mengerjakan, dan itu pun tidak masalah. Lalu kita ke sharing, kita checklist dua-duanya. Nah setelah itu oke kan saja, sudah tanda hijau gitu oke. Kita sekarang coba di bagian Word untuk testing apakah berhasil atau tidak. Nah kita tulis nih di sini tes dari laptop ini dari laptop utama atau host atau admin. Nah itu kita print, kita tes, print. Nah ketika sudah di print, nah kita cek. Nah ternyata dia berjalan, dia udah print kan, sudah selesai. Lalu kita selanjutnya bagian klien yang bisa dilanjutkan nanti oleh Reza Maulana. Ketikkan 192.168.18.202.
sesuai IP address yang sudah disetting. Setelah itu kita cari printernya, lalu klik kanan, pencet connect. Setelah itu kita coba langsung print, masuk ke Word, ketikkan tulisan ini tes dari PC klien. Dan lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata berhasil ya. Di sini saya akan memiliki dengan sharing printer menggunakan perangkat Cisco. Dengan topologi ini kita memiliki 4 buah laptop, 2 switch, 1 router, dan 1 printer. Nah, di sini saya akan memberikan IP pada setiap perangkat. Untuk laptop 1 kita berikan IP 192.168.10.2. Nah, lalu untuk laptop 2 IP-nya 192.168.10.3. Nah, lalu untuk printer IP-nya itu kita berikan 192.168.10.2. Nah, lalu untuk switch 1 IP-nya itu 192.168.10.1. Nah, lalu untuk laptop 3 IP-nya 192.168.20.2. Lalu untuk laptop 4 IP-nya 192.168.20.3. Selanjutnya switch 2 IP-nya 192.168.20.1. Nah, setelah laptop dan printer dan switch diberikan masing-masing IP, kita akan menghubungkan semuanya menggunakan kabel listrik. Dimulai dari laptop 4 ke PC Ethernet 0, dihubungkan ke switch ke PC Ethernet 0/1. Lalu yang laptop 3 juga sama, lakukan secara berurutan agar tidak terjadinya kebingungan. Yang laptop 2 dan 1 juga sama seperti yang sebelumnya. Lalu hubungkan switch ke router dari PC Ethernet 0/3 ke router, lalu pilih PC Ethernet 0/0. Lalu yang switch sebelah kanan juga sama seperti sebelumnya. Lalu hubungkan dari printer menuju ke
switch 1. Nah, setelah semuanya tersambung, kita akan melakukan konfigurasi IP address. Pertama di laptop 1 kita ketikkan 192.168.10.2 sesuai dengan IP yang sudah kita tadi berikan. Laptop 2 juga sama, diberikan IP yang sesuai dengan tadi yang sudah kita tentukan. Lalu untuk printer, kita klik ke bagian setting, lalu masukkan di port gateway pada switch pertama atau switch ke-1. Lalu klik pada flash Ethernet 0, kita masukkan IP address printer yang sudah kita tentukan, yaitu 92.168.10.2. Lalu jangan lupa port statusnya kita on-kan. Lalu pada laptop 3 dan 4 juga sama seperti sebelumnya pada laptop 1 dan 2. Jangan lupa untuk laptop dari 1 sampai 4 masukkan di port gateway yang sesuai pada IP address switch yang terhubung pada komputer tersebut. Nah, jika semua laptop dan printer sudah diberikan IP address, lalu kita masuk ke konfigurasi router. Kalian masuk ke interface, lalu pass Ethernet 0/0, karena di pass Ethernet 0/0 itu switch yang sebelah kiri. Kita masukkan IP switch sebelah kiri. Nah, yang kedua juga sama seperti sebelumnya, masukkan IP address yang switch sebelah kanan. Jangan lupa pass Ethernet 0/0 dan 1/0 nya port statusnya di on kan. Nah, sudah warna hijau, berarti sudah kita bisa cek. Dari laptop 1 ke printer, apakah sukses? Ternyata sukses. Lalu laptop kedua ke printer dan ternyata sukses. Lalu laptop ketiga 4 ke printer, ternyata sukses. Lalu laptop ketiga ke laptop 1, ternyata sukses juga.